Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Halat dengan nomor induk mahasiswa 2011200019. Di sini saya akan mereview kembali terkait pemaparan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12. Mengenai kelompok 1, baik langsung saja. Mengenai kelompok 1 terkait pengertian hukum acara peradilan agama dan asas-asas hukum acara peradilan agama, yang dimana hukum acara peradilan agama adalah keseluruhan dari peraturan atau norma-norma hukum yang mengatur tata cara atau kelola atau badan pribadi yang beragama Islam yang mempertahankan dan melaksanakan hak-hak peradilan agama. Mungkin itu pengertian dari hukum acara peradilan agama. Adapun mengenai asas-asas hukum acara peradilan agama, yang pertama ada beberapa asas yang ada di peradilan agama. Yang pertama itu asas personality keislaman. Itu terdapat dalam pasal 2 junto pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Yang kedua, asas hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Dalam arti singkat, asas ini merupakan asas hukum Islam. Yang kedua, asas sederhana. Yang selanjutnya asas equality before the law. Terus ada asas juga beracara dikenakan biaya. Yang selanjutnya asas bersifat menunggu, asas bersifat aktif, asas persidangan yang bersifatnya terbuka atau asas yang bersifat terbuka, asas tidak wajib diwakilkan, ada asas audit al interim patrem. Yang selanjutnya ada asas beracara boleh diwakilkan, asas hakim wajib didamaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, asas putusan hakim harus di alasan yang merupakan ada dasar hukum. Yang selanjutnya ada asas yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Yang selanjutnya mengenai sumber, yang dimana itu dipaparkan dari kelompok 2. Mengenai sumber hukum acara peradilan agama, yang dimana ada beberapa sumber yang harus dipakai oleh acara hukum peradilan agama. Yang pertama itu sumbernya itu dari HIR, yang dimana ada HIR, ada RGB. Nah, selanjutnya sumber yang kedua itu melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Terus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang peradilan umum, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1901 tentang kompilasi hukum Islam. Ada juga dan peraturan Mahkamah Agung, itu termasuk dalam sumber-sumber dari hukum acara peradilan agama, dan surat edaran Menteri Agama serta peraturan Menteri Agama, lalu keputusan Menteri Agama, lalu terdapat sumber yang mencakup dari hukum fikih, dan sumbernya itu dari Al-Quran dan hukum fikih. Adapun kelompok 3 yang dimana mengenai kompetisi relatif dan kompetisi absolut, kita persingkat saja bahwasannya kompetisi absolut itu yang dimana kompetisi absolut itu kekuasaan yang berhubungan peradilan agama, yang dimana diatur dalam pasal 49 nomor
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan kekuasaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan kekuasaan relatif itu kekuasaan yang ada di dalam wilayah tersebut. Adapun mengenai gugatan dan permohonan, gugatan merupakan suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua peradilan yang berwenang, yang memuat atau tuntutan yang ada di dalamnya pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan suatu permohonan yang dimana suatu permohonan itu yang dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan dalam suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Nah, itu terkait gugatan dan permohonan. Lanjut, berperkara selanjutnya ada proses berperkara di peradilan agama, yang dimana tata cara berperkara di peradilan agama itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang dimana peradilan agama itu adalah lembaga peradilannya yang berwenang memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan perkara di bidang hukum, keluarga, waris, sedekah, wakaf, serta perkara yang berkaitan dengan agama selain diatur dalam undang-undang, kayak hukum poligami, terus dan lain sebagainya. Lalu di peradilan agama juga ada yang namanya proses perdamaian. Proses perdamaian itu dalam perkara perdata khususnya, yang dimana sebelum melakukan sidang, nah para pihak yang bersengketa itu untuk melakukan adanya suatu mediator. Nah, dalam mediator itu apakah sidang ini akan dilanjutkan atau tidak? Artinya perkara ini lebih baik diselesaikan secara non litigasi saja, kalau memang masih bisa perkara ini diselesaikan secara non litigasi. Nah, selanjutnya itu mengenai pembuktian. Mengenai penggugat dan tergugat itu wajib membuktikan alat bukti minimal 2 alat bukti. Bagaimana jika lebih dari 2 alat bukti? Itu boleh-boleh saja. Nah, selanjutnya mengenai sita penyitaan. Bahwasannya sita atau penyitaan yaitu mengambil atau menahan barang harta kekayaan dari kekuasaan orang lain yang dilakukan berdasarkan atas dasar penetapan dan perintah ketua peradilan agama di wilayah tersebut. Selanjutnya produk hukum peradilan agama. Mengenai produk hukum peradilan agama yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama merupakan penegas bahwa peradilan agama sejajar dalam peradilan lainnya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Akan tetapi yang membedakan antara peradilan agama dengan peradilan lainnya, yang dimana peradilan agama ini khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Nah, hak poligami, nah itu diatur dalam peradilan agama. Adapun mengenai hukum, terdapat dibagi menjadi 2, ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Nah, di dalam upaya hukum biasa itu terbagi menjadi 3, yang dimana ada verjet, ada banding, dan ada kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa itu adanya kasasi. Sedangkan dalam eksekusi, yang dimana setelah putusan itu ingkrah, adanya proses eksekusi, yang dimana eksekusi itu pelaksanaannya setelah putusan yang dieksekusi haruslah
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut bersifat menghukum atau kondenatoir. Nah, mengenai kesan saya mengikuti mata kuliah hukum acara peradilan agama ini sangat berkesan bagi saya, yang dimana ini sangat mungkin terbilang sangat mengasihkan ya. Pertama, dimana dosennya itu sangat lantang dan dan penjelasannya begitu jelas dalam memaparkan materi-materi yang diuraikan setiap harinya. Lalu apa ya? Pokoknya saya bilang dalam mata kuliah ini tuh asik gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga lain waktu saya dan dosen pengampu mata kuliah hukum acara peradilan agama bisa bertemu kembali. Dan terakhir saya doakan kepada dosen pengampu, terima kasih telah memberikan ilmunya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita yang mendengarkan, umumnya semoga ilmu ini bermanfaat bagi sesama kita. Saya ucapkan kembali, semoga Ibu Fitro selalu diberikan dalam keadaan sehat, sehat walafiat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.